Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pagi hari ini kembali hadir program Halo Palembang yang tentunya pagi hari ini kita bakal membahas tentang tema ya yang nantinya akan kita dalami dengan narasumber yang sudah hadir di studio kita bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pastinya pemirsa kalau sedang ngomongin weekend ini Cik Rian sudah banyak aktivitas yang pengen kita lakukan ya hari Sabtu dan juga hari Minggu. Ngomong-ngomong kita nak ngopi di mana pagi ini kayak sudah siaran? Ada satu tempat. Ya, tempatnya ini pokoknya spotnya juga bagus, kopinya juga lemah. Wah, oke langsung baik pemirsa kita sesuai dengan tema kita hari ini juga Cik Rian tentang peran pemuda dalam membangun kemandirian ekonomi dan juga kewirausahaan lokal. Dan ini ada ngopi di pasar. Nah, jangan-jangan Cik Rian ngajak ke sana kayak. Jadi ya. Langsung aja juga pemirsa kita kenalkan dengan narasumber kita hari ini ialah Kak Ian Muhazan selaku owner Kopi Agam Pisan. Assalamualaikum Kak Ian. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sama Cak warna baju kami nih Kak harus semangat hatinya hari ini. Siap. Kak Ian ini selaku owner kedai Kopi Agam Pisan dan juga pastinya ini Cak kita tahu bahwa terletak di pasar. Nah Kak, Pacak dicerita ke awal mulanya tuh ngapo Pacak tergerak untuk buka kedai kopi ini di pasar? Oke, sebenarnya kalau nak cerita panjang tuh panjang nih ya. Nah cuma singkatnya sebenarnya kita namanya kita orang bisnis kan. Jadi Agam Pisan itu sebenarnya adalah rebranding dari History Coffee. Kita mengubah positioning bisnis dan mencari potensi baru. Nah kan yang kita tahu kan Palembang ini coffee shop sudah banyak nih kayak gitu. Di mana-mana setiap lorong tuh ada coffee shop galau. Nah cuma kadang aku ngelihat keresahan customer tuh kayak coffee shop itu kayaknya umum semua. Kalau ada lampu kuning, cat abu-abu, batu-batuan kayak itu ya. Tidak ada sesuatu yang greget. Terus kalau misalnya kayak bilang coffee shop, oh coffee shop ini kayak di Bandung, coffee shop ini kayak di Bali, kenapa kita tidak bikin identitas kita dewe gitu. Nah, akhirnya aku terpikir karena melihat terinspirasi dari Jakarta. Kalau di Jakarta itu ada namanya Pasar Santa sama M Block Space, kayak konsep kolaborasi tapi memanfaatkan ruang-ruang kosong sebenarnya. Nah, akhirnya aku tergerak ngelihat Pasar 16 yang kita tahu 16 ini kan ikonik, telling story-nya dapat, sejarahnya juga dapat. Akhirnya aku ngambil kesempatan itu dan buka di situ dan menjadi satu-satunya kedai kopi yang ada di tengah pasar. Experience-nya beda, kita bisa ngelihat wajah asli Palembang tuh ada di sana. Aktivitas pasar, Sungai Musi, Jembatan Ampera dan akhirnya menjadi potensi baru dan sesuatu baru. Akhirnya wah ini apa ya? Apalagi kayak musim lagi hidden gem gitu kan. Akhirnya jadi semangat dan potensi baru sih sebenarnya itu. Tadi kan kita juga bahwa pengen melihatkan ada sisi Sungai Musi dan juga Ampera. Berarti terletaknya tuh di mana nih Kak dari pasarnya Dewa itu? Terletak itu di gedung ya, gedung Pasar 16 itu. Itu naik ke lantai 3. Memang kalau naik situ agak mengas sih, memang agak effort. Cuma itulah sensasinya. Jadi di lantai 3 dan di paling ujung. Jadi memang kita ngadep ke sungai langsung. Kayak itu. Sungai langsung. Jadi masuk ke identitas tadi ya. Kenapa tidak? Betul. Kalau yang lain kan monoton ya. Monoton. Biasanya ini peran pemuda berwirausaha yang kreatif, yang bernilai ekonomi gitu Betul. ya. Nah sebenarnya kalau untuk melihat tadi kan banyak sekali tempat-tempat coffee shop, inovasi yang berbeda dari tempat kopinya Mas Ian ini gimana nih? Itu tadi kita memberikan experience sih sebenarnya. Jadi karena memang Palembang ini kan bukan kota wisata ya. Palembang ini kota sejarah, kota paling tua, kota dagang kayak gitu. Nah jadi ya kita sebagai anak muda juga termasuk aku kayak resah. Kalau nak ngajak uang dari Jakarta ke Palembang ini nak kemana kayak itu. Paling ke Benteng, ke lihat Ampera kayak gitu. Tapi tidak ada sesuatu yang greget. Akhirnya itu relevan sama usaha yang aku buat. Aku pengen buka usaha, tapi uang tuh datang, tapi dapat galau ngopi, tapi sambil berwisata gitu. Nah, jadi kalau uang dari luar datang itu kayak seneng banget ngelihat tempat kopi yang kayak ini, terus sambil ngelihat Ampera, ngelihat Sungai Musi. Jadi dapat galau. Nah itu experience yang kita berikan. Nah yang kedua, memang kita 90%-nya memang menjual menu kopi galau. Kita menggunakan kopi asli dari Sumatera Selatan. Dengan bangganya kita memperkenalkan kopi dari Semendo, dari Laha, dari Pagar Alam, dari Empat Lawang. Dan tentunya kan kita memang penghasil kopi terbesar di Indonesia. Jadi memang sebagai anak muda, selain kita bangga dengan kopi Sumsel, kita juga pengen memperkenalkan bahwa wajah asli Palembang tuh di sini. Kayak itu di Pasar 16 kayak itu ngelihat ekosistem yang kebentuk, terus uang-uang yang datang tuh kita kayak mengaktifasi semua orang tuh tidak takut untuk ngopi di tempat yang
Uji Uang tuh kayak kalau tempat ngopi tuh mahal kayak itu kan. Iya. Nah ini kita semua uang tuh bisa ngopi di situ. Benar. Kayak itu. Dan juga pastinya kan di Palembang ini Cik Uci kakak tadi banyak yang sudah kopi shop. Ada sedikit kekhawatiran nggak kak? Apalagi terletaknya di pasar, Cik, itu kan takut wong kakek sudah underestimate duluan nih ngopinya di pasar lagi, naik lagi pulau ke lantai 3 udah ada rasa kekhawatiran atau takut Cik itu? Awal-awal dulu tuh sebenarnya takut ya kayak itu. Nah karena kita nelisik lagi, kita sudah riset panjang sebenarnya sebelum aku buka di Pasar 16 itu sudah riset panjang nih siapa yang akan datang, terus model bisnis kita seperti apa. Nah awalnya model bisnis kita memang B2B supplier, jadi kita di situ masak kopi juga di situ. Di sana Jadi kita ngambil biji kopi mentah ke petaninya, kita masak kopi, terus kita nyuplai ke kedai-kedai kopi yang ada di Palembang. Nah awalnya seperti itu, sudahlah kalau ada orang yang datang payo, tidak sudah. Yang penting aku nyuplai biji kopi. Ternyata karena lahirnya dibentuk tanpa dibentuk ya, jadi kayak senatural itu, kayak jadi uang datang ke sana tuh buat konten di TikTok tuh FYP terus segala macam, akhirnya pecah, belum seminggu tuh sudah pecah, sudah rame nian kayak itu sih. Benar, Itu sih sebenarnya kekuatan media sosial ya kalau dimanfaatkan dengan baik. Benar. Kalau di pasar sendiri nih Kak Ian kan memang banyak ya distributor kopi dari daerah-daerah kan. Kalau tadi bilangnya juga kita akan mensupport menjual kopinya juga gitu ya. Nah kalau untuk soal rasa nih, mungkin bisa dijelaskan ini. Kopi ini ada berbagai jenisnya ya yang ada di tempat kafenya Mas Ian ini. Boleh disampaikan Mas? Oke, kalau jenis kita menjual 2 jenis kopi ya, terutama dari Sumatera Selatan. Kita ada Arabica sama Robusta. Kalau Arabica ini dari Semendo yang memang tipikal kopinya agak lebih asam kalau bahasa awamnya. Kalau Robusta lebih pahit. Nah, kedua kopi ini kita balut dengan ciri-ciri khasnya milenial dengan equipment atau alat-alat barista yang standar profesional. Kita punya mesin kopi, kita punya alat-alat yang lengkap. Jadi memang konsepnya tetap sama kayak rebranding brand kita yang lama dulu. Itu jadi konsepnya coffee education. Jadi ketika orang datang bisa duduk di bar, kita bisa bercerita tentang kopi, kita bisa mengeducate tentang kopi. Jadi experience-nya kompleks orang dapat. Selain dapat pemandangan yang bagus, mereka dapat ilmu kopi juga. Mereka bisa bercerita langsung sama barista-barista kita. Ngomong-ngomong gitu. masalah sejarah kopi, belajar dari mana sih Kak awalnya kopi ini? Pajak tertariknya dengan dan Basicnya sih mendalami sebenarnya kopi? aku kerjanya di dunia F&B di salah satu hotel di Jakarta. Itu tahun 2009-an. Baru balik lagi ke Palembang sekitar tahun 2013, akhirnya buka coffee shop di Palembang. Memang sudah mendalami ini ya? Sudah mendalami inian lah, sudah mendarah daging lah. Iya, kopi. Kayaknya bela cak kopi kan. Kalau itu sudah di luar kepala galau berarti Kak ya? Oke, Untuk pengolahan kopi sendiri Pak, untuk menjaga daripada kualitas ya, nah, di situ tentunya ada daya tarik supaya dari penikmat kopi ini akan datang lagi. Oke, yang pertama tetap kita menjaga kualitas ya dengan misalnya kita menjaga kualitasnya, kita masak kopinya selalu fresh gitu. Jadi kita tidak pernah menjual kopi yang lebih dari 2 minggu setelah masa roasting. Itu yang pertama. Yang kedua kita punya uniqueness ya, kekuatan produk yang kuat. Misalnya ada beberapa menu yang unik yang tidak dipunyain oleh beberapa coffee shop. Misalnya kita punya ada es kopi kumbu kacang merah, kita punya es kopi gula puan. Jadi kayak beberapa makanan-makanan lokal kita balut jadi sebuah minuman kopi. Nah misalnya kayak kopi-kopi itu kan sesuatu yang beda. Wah kayaknya unik ya di situ, menu-menunya ciri khas semua kayak itu. Gitu Berarti sih. memang itu untuk ajang promosi juga sekalian ya Betul, untuk naik betul. ke Namo tadi. Tapi untuk promosi lain ada nggak Kak yang dilakukan? Promosi lain sih sebenarnya karena kita pengennya ini organic buy, natural buy, sebenarnya tidak ada promosi-promosi yang gencar-nian kayak gitu ya. Cuma kita tetap di konten-konten, foto-foto yang bagus, video-video yang bagus. Jadi kayak buat uang penasaran dewe. Nah selain itu memang karena sekarang ini kan konsepnya era kolaborasi ya. Nah kita dari awal kita komitmen pengen itu ngebuat jadi ruang kosong tapi ruang-ruang ekosistem yang baru. Jadi kayak kolaborasi. Nah kebetulan setelah kami buka 9 bulan di situ, hampir 9 bulan di situ, ada beberapa brand lokal lainnya. Jadi kayak misalnya ada Teh Abah, ada brand donat Genta. Nah itu jadi membuat ekosistem baru. Jadi exposure-nya semakin mengangkat. Kita sama-sama promosi, semakin kuat untuk uang datang ke sana. Gitu. Dan selain itu yang paling uniknya lagi,
Pasar 16 ini kan hampir 90% uang asli Palembang tidak pernah ke Pasar 16 kan. Jadi kayak mengingatkan memori-memori uang kayak itu. Jadi kayak nostalgia. Pas uang datang ke sana tuh, wah Kak, kamu buka di sini, aku lah lama nih tidak pernah ke sini. Semenjak kamu buka di sini, aku laju ke pasar lagi. Nah itu kan kayak membangun memori uang, semakin alasan kuat untuk uang datang ke situ. Benar. Gitu sih. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Dari soal tempat maupun cita rasa tadi Betul, ya. betul. Kolaborasi juga dengan para pedagang lainnya Betul, ya. betul. Nah, kalau untuk pangsa pasar sampai dengan hari ini, untuk hitungannya memang lebih didominasi anak-anak muda atau global? Sudah menyeluruh. Kita memang didominasi oleh anak-anak muda ya, yang memang melek akan sosial media. Karena memang kita lahirnya dari sosial media juga kan. Dan hebatnya sih hampir 95%-nya justru bukan uang pasarnya yang ngopi di situ. Kebanyakan kan kalau kita buka di pasar ya uang pasar itulah datang. Ini justru uang dari luar pasar. Bahkan kalau masa liburan kemarin kebanyakan uang-uang dari luar kota. Kapan ditanya dari mana? Dari Jogja, dari Bandung, dari Jakarta. Karena itu tadi uniqueness-nya kuat, pembedanya kuat untuk alasan uang datang ke situ kayak itu. Ada keluh kesah dari para penikmat kopi ini, misalnya karena kepadatan namanya di pasar toh, kemudian itu situasi parkir dan euforia masyarakat yang belanja di pasar. Nah itu sebenarnya keluh kesah ini akhirnya bisa jadi kekuatan untuk kami sih sebenarnya. Kayak uang tidak akan mengekspektasi tinggi ya terhadap pasar ya. Namanya di pasar, kok tidak akan nemuin AC, tidak akan nemuin sofa yang enak. Ya namanya di pasar ya kayak itulah. Ketika uang datang naik ke lantai 3, alangkah jauhnya Kak, capek. Dan pas datang sana angin hembus, sepoi-sepoi ngelihat pemandangan kopi yang enak. Jadi kayak terbayarkan. Itu menurut uang rata-rata yang datang ke tempat kami ya. Kayak justru effortnya uang datang ke sana tuh kayak sensasinya kayak itu. Nah, sensasinya duduk situ terbayarkan dengan semua yang mereka bayangkan kayak itu. Nah, dan mereka tidak akan menuntut kita untuk buat buat tempat yang bagus, AC yang dingin ataupun sofa yang bagus, tidak, karena memang itu di pasar kayak itu. Nah, itu sih sebenarnya. Sensasi ngopi di pasar emang seperti ngopi itu. di pasar. Iya. Sudah berapa lama kopi nih Kak? Agam Pisang ini tidak menjanjikan manis di bibir. Betul. Oke, kita tanya lagi Kak, ini sudah anak iklan dulu. Jadi pemirsa kami akan balik lagi. Sudah yang suka ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita masih juga ini bersama dengan narasumber kita hari ini, Kak Ian Muhazan, selaku owner kedai kopi Agam Pisang yang terletak di Pasar 16. Iya, Kak Ian, ini kan kalau di coffee shop lain itu kan ya orang datang ngopi pulang gitu, datang ngopi pulang. Nah, apa nih, ada program khusus nggak yang ditawarkan di kedai kopi Agam Pisang ini sendiri? Oke, jadi kita ada program khusus sebenarnya. Jadi ada 2 program. Yang pertama itu musik tengah pasar sama ngopi di ketek. Musik tengah pasar. Musik tengah pasar. Oke, kalau musik tengah pasar itu jadi kita kolaborasi sama musisi-musisi lokal Palembang yang punya karya sebenarnya, yang punya lagu dewek kayak itu. Jadi kayak mini konser tapi kayak intens kayak itu sama penggemar-penggemarnya. Indie lah ya. Indie band. Kemarin yang volume 1 kita ngundang salah satu band namanya Serut. Jadi mereka kan punya masa juga, mereka punya lagu. Jadi seru nih kan kayak ngopi musik tengah pasar malam-malam, pedagang-pedagang lain tuh sudah tutup galau gitu. Yang kedua kita ada namanya ngopi di ketek. Jadi ngopi di ketek itu perahu kecil ya. Perahu kecil yang biasanya mondar-mandir di Sungai Musi. Jadi kita memanfaatkan momentum itu. Kita membuat sebuah pariwisata baru. Kita kolaborasi sama Palembang Good Guide namanya. Jadi mereka itu adalah guide profesional di Palembang komunitas. Jadi kita ngajak uang untuk ngopi di atas ketek, terus sambil dijelasin tentang sejarah Palembang oleh guide-nya menuju tempat wisata. Mereka dapat kopi, dapat snack dan lain-lain. Nah biasanya tiap bulan kita membuka pendaftaran dan itu alhamdulillah selalu full, 30-40 orang tuh selalu full naik di ketek itu. Dan sekarang sudah volume ke-5. Kemarin tuh pertama kita ke Pulau Kemarau, terus ke tempat yang songket-songket itu. Tuan Kentang, ke Rumah Buncit dan lain sebagainya. Berarti yang daerah-daerah tepi pinggir-pinggiran tepi sungai itulah. Pesisir sungai. Iya, jadi kayak kita ngenalin bukan hanya ngenalin potensi kopinya, tapi kita ngenalin potensi wisata yang ada di Kota Palembang. Gitu. Tapi medianya lewat apa tuh Kak, biar masyarakat tahu kalau memang itu ada? Cuma di Instagram sih sebenarnya. Cuma di Instagram.
Tapi walaupun di Instagram tetap banyak antusias dari Ya. masyarakat yang pengen melo itu tetap tinggi ya Kak. Karena memang hampir semuanya yang melo tuh anak-anak muda sih. Jadi memang yang melek akan sosial media biasanya itu jadi target pasar kami. Oke. Gitu sih. Tapi pendaftarannya dipungut biaya berapa tuh Kak kalau pengen melo? Untuk satu orang kalau ngopi di Ketek itu 100.000. Jadi itu paketnya dia sudah dapat kopi, snack, pulang pergi naik keteknya, ada guide profesionalnya dan plus tempat wisatanya juga. Oh, sudah tiket Kayak masuk itu. dari wisatanya Iya. dewek ya. Oke. Kalau sampai dengan hari ini antusiasnya nih banyak yang dari lokal Palembang atau dari luar nih? Kalau buka pendaftaran kebanyakan dari lokal Palembang tuh anak-anak muda kayak komunitas entah itu mahasiswa segala macam. Tapi kalau kami tidak buka ada yang sering DM juga di Instagram misalnya kayak uang dari Lampung, uang dari Jakarta. Mas ini bisa ngopi di Ketek ya? Oh bisa, kita buka paket untuk orang berapa misalnya? Orang 10. Nah akhirnya jadi revenue baru kami, Oh, iya, jadi tambahan duit lagi. Iya, Ya, iya, itu kan itu sebenarnya. Nah, tidak menunggu volume tadi, Betul. tapi memang kalau pengen sudah banyak nih masanya, sudah bisa dibuka juga peluang Dan itu itu Kak. tadi yang aku bilang kayak kita resah kayak pariwisata di Palembang ini apa sih kayak itu. Nah, kalau ngajak kawan-kawan di Palembang kayaknya cuma itu be. Makanya kita dengan keresahan itu kita buat jadi sesuatu gitu. Kalau ada kawan-kawan dari Jakarta, dari Bandung, dari luar kota lah ya, ke Palembang kita tidak bingung lagi tinggal ajak ngopi, naik ketek sudah. Seneng lah itu pasti ngomong dari luar kota. Dan juga jangan lupa nggak snack tadi pempek itu misalnya Kak ya. Ya, kita kolaborasi juga sama kawan-kawan sebelah kita, ada donat atau ada martabak atau roti cane kayak itu sebenarnya. Kalau dari apa ya kolaborasi dengan pemerintah nih, pernah tidak diajak atau menawarkan bagaimana ini revenue ini bisa dikembangkan lebih maksimal lagi? Oke. Kalau pemerintah sih sebenarnya ya sudah banyak mendukung ya. Cuma masih belum terrealisasi. Semoga ke depannya kita bisa kolaborasi lah sama pemerintah terkait atau pejabat-pejabat terkait lah. Gitu Iya, sih. di follow up lagi Follow ya. up lagi. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Kak Agam Pisan ini Agam berjalan? Pisan ini sudah kalau September 9 bulan, 8 bulan Sudah ya. dari tahun lalu ya. Tahun lalu. Oke, terinspirasi namo Agam Pisan ini dari apa Kak? Ini pasti tidak diceritakan karena caknya agak ada kolaborasi antar dua bahasa ini. Iya, betul. Nah, sebenarnya dulu kan kita rebranding dari namanya History Coffee. Ya. Nah, karena memang itu tadi kita UMKM ya harus melek sama legalitas hukum. Nah, ketika kami mematenkan nama itu akhirnya tidak bisa ditolak nih oleh Kemenkumhamnya. Jadi mau tidak mau kami di pressure untuk cari nama baru. Nah, kebetulan Agam Pisan ini adalah produk kami sih sebenarnya menggabungkan produk kopi Sumsel sama Jawa Barat. Dan dilihat lagi filosofinya dikulik lagi ternyata Agam itu adalah baksonya Sumsel, bakso oki yang berarti senang. Nah, Agam ini ngewakilin Sumatera juga, bakso Padang juga, bakso Aceh juga. Kalau Aceh itu anak laki-laki, kalau Agam ini ada satu daerah katanya, nama daerah Agam. Makanya kalau itu wong Padang ya, wong Aceh gitu. Jadi Agam ini kayak ngewakilin Sumatera. Nah, kalau Pisan itu jadi kayak ngewakilin Jawa lah. Orang pasti tahu kalau Pisan itu bahasa Sunda, betul bahasa Jawa Barat yang berarti banget. Jadi kalau digabungi sederhana, senang banget. Nah, aku pengen orang-orang yang datang tuh ya senang banget nikmatin kopi di sini. Itu aja sih sebenarnya. Agam Pisan. Agam Pisan, mewakili Sumatera ada, Jawa aja. Betul. Ya semua ya. Nah, Kak Ian, ini kalau di kedainya sendiri, mungkin masyarakat memang identik dengan kedai kopi ya. Ya. Apa memang di dalam itu penuh dengan kopi atau ada menu lain non kopi ini bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya kalau di kawasan tempat aku sekarang, kalau kedai kopi cuma aku aja satu-satunya kedai kopi berbentuk modern atau milenial itu. Tapi kalau tradisional banyak. Di kantin-kantinnya banyak yang tradisional, kopi-kopi hitam yang murah-murah, 5.000-an segala macam banyak. Cuma kalau kopi-kopi yang memang bentuknya milenial cuma tempat aku aja. Nah, sebelah-sebelahnya itu ada brand-brand lain kayak brand donat sama brand martabak. Jadi memang kita konsepnya kolaborasi sih. Dan selebihnya di situ sebenarnya lebih banyak orang jual tas, jual baju. Jadi lucunya kayak gini, kalau ada orang jadi kayak buat jokes gitu. Di sini tempat penitipan suami. Jadi istri-istrinya silakan belanja, suami titipin di sini aja. Suaminya Gitu. Biasanya kan suaminya rungsing nih Iya, Kak. rungsing. Sekarang nggak rungsing lagi, udah dititipin. Karena udah mantaplah di sini, mama yang belanja. Iya, gitu dan biasanya. kalau misalnya ibu-ibu atau cewek-cewek yang datang ke sana, pasti kalau udah ngopi pasti bawa apa gitu kan, entah bawa daster, bawa apa. Hai ngopi tempat kami ini lagi belanja kami katanya. Nah itu akhirnya pedagang-pedagang lain kan seneng kan. Aku pernah ngobrol sama beberapa pedagang sana. Dulu sebelum ada kami lantai 3 tuh kayak kota mati kayak gitu. Mereka kayak waduh sepi, kadang
4 hari itu baru pecah. Nah mereka bilang semenjak ada kalian di sini nih kami tuh kayak semangat lagi. Walaupun mereka tidak beli, yang penting mereka tahu bahwa di sini ada jual tas, ada jual baju kayak itu. Jadi mereka seneng, kan dampaknya kan positif akhirnya. Kayak itu sih. Tapi awal mulanya Kak, susah dak nyari tempat kan? Ini spotnya bagus tuh memang di tempat Kakak. Cak mana sih Pacek terpikir nyari ke sana ke lantai 3? Susah dak kira-kira awalnya dapat tempat itu dewek? Tadi ya, kalau nak dilihatin sebenarnya spot itu tuh dari semenjak Ampera tahun 70-an tuh sudah ada di situ sebenarnya. Ampera tuh sudah tercipta di situ. Cuma itu tadi karena kita ngelihat opportunity ya, ngelihat potensi apa yang bisa kita lihat di situ. Nah, kebetulan ketika aku naik ke lantai 3 itu aku kan nyarinya spot sini. Baru naik itu langsung ke lantai 3 langsung ngelihat, wah ini kosong, sepi nih. Ini, memang awalnya kosong berarti. Kosong memang. Okay. Kayak dibiarin kayak itu dan memang ya kalau dewe pasar konotasinya kan negatif, maksudnya kayak yang bau apa, ya bau pasar lah kayak itu kan, itu udah enak nih. Kayak ini kalau dijadiin lebih menarik itu bakalan bagus. Kira cuma karena memang rezekinya, terus ketemu langsung uang yang punya juga di situ, langsung ngobrol dan hari itulah baru 5 menit ngobrol langsung nego harga berapa harganya dan murah nian kayak itu kan, langsung ditransfer uang itu sudah pas balik itu kayak mikir, sudah ditransfer ya, sudahlah jadikalah berarti kayak itu kan, itu. Gas lah, sampai ke depan jadi kayak ya. saset buy sih sebenarnya, karena kita ngelihat ini potensi baru yang belum pernah ada di kota Palembang, bahkan di Sumatera sih kayaknya belum ada ngopi di pasar. Kalau di Jawa tuh ekosistemnya lah kebentuk, bahkan kayak di tengah pasar pun brand-brand lokal tuh banyak kayak gitu. Nah, gitu. Aku pengen ngebuat pasar 16 itu jauh lebih positif lagi karena memang kawasan itu kawasan ikonnya kota Palembang gitu. Kalau tantangan ke depannya nih, dari awal rebranding tadi sampai dengan hari ini mengenai tempat ini, apa yang akan dievaluasi lagi? Ya, kalau tantangannya banyak ya. Pertama, karena memang pasar 16 itu konotasinya kebanyakan ya. Itu negatif katanya, ya banyak copet, apa segala macam. Cuma kan kita selalu memberikan trust lagi bahwa pasar 16 ini adalah daerah paling aman di kota Palembang. Kenapa? Karena kalau udah aman, mungkin barang pedagang itu banyak yang hilang kayak itu kan. Ya kalau masalah copet mungkin kayak di Malioboro pun copet banyak sih sebenarnya kayak itu. Cuma tinggal kita itu, kalau ke pasar jangan pula bekalung emas sebanyak-banyak itu sih. Yang kedua, karena memang mungkin pemerintah terkait ya yang punya wewenang ini kayak parkir kayak itu kan mungkin disusun lagi, terus juga jangan sampai ada banyak keluhan-keluhan anak-anak muda yang datang ke situ, Kak aku dipintain 10.000 oleh mamang itu, misalkan kayak itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kami di sini, mudah-mudahan ya pemerintah terkait bisa melihat itu. Jadi wong tidak resah kan datang ke tempat kami itu lah parkirnya susah kayak itu kan acak-acakan namanya pasar. Mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik lagi, terus tidak katik lagi yang namanya parkir liar. Nah itu baik sih keresahannya. Untuk kedepannya dari Agam Pisan Dewek bakal ada kolaborasi, tapi bukan untuk dari luar ya, dari Agamnya Dewek, Agam Pisan Dewek untuk kolaborasi dengan brand-brand ataupun juga mendatangkan menu-menu baru kayak ke depannya. Oke, untuk kedepannya sih kami tetap pengen kolaborasi. Jadi di samping kami itu ada masih beberapa kios yang kosong. Ini ada beberapa brand-brand lokal juga yang pengen masuk ke sana. Yang harapannya 16 semakin ekosistemnya semakin kuat. Jadi ketika uang ke pasar 16 semakin banyak pilihan sih, itu yang pertama. Yang kedua, tetap kami pengen ngebuat pasar 16 ini lebih berwarna lagi dengan menghadirkan banyak-banyak brand itu. Terus juga kayak menu-menu pasti kami selalu update terus biar uang datang tuh lebih nyaman, terus uang datang tuh alasannya kuat juga. Ya, variatif. Gitu Tapi untuk menu-menu lain selain non kopi tadi pengen dihadirkan lagi untuk di Agam Pisan Dewek? Kayaknya kami cuma spesialis minuman deh kayak itu. Karena pengennya kolaborasi, kita berbagi rezeki sama uang yang lain. Karena prinsip kami selagi kita berbagi, selagi kita kolaborasi, brandingnya pasti akan lebih kuat, gitu sih. Nah, jadi memang sudah ada praktisinya masing-masing. Aku tidak lihai jual makanan, tidak mungkin aku nak jual makanan. Karena aku lihai cuma buat kopi, ya aku spesialisin di situ. Jadi trust terhadap uang juga akan lebih percaya sama produk kami, kayak itu sih. Iya, berbagi lapak, berbagi lebih fokus juga ya dengan kopinya Dewek itu. Edukasi mengenai kopi ini, Kak Ian. Ada kan mungkin masyarakat yang akunnya ada asam lambung ya. Kalau ngopi itu udah cocok, nah kita cari tempat ngeteh mungkin apa nih yang bisa dikasih tahu pemirsa tips kopi yang aman dan bagaimana menghindari asam lambung? Oke, sebenarnya
kalau kita telisik lagi, wong asam lambung itu sebenarnya sah-sah bae minum kopi. Cuma Tuh dengar Bu, ini agak ini iya, asam sah-sah lambung bae, ya. tidak masalah sih sebenarnya. Cuma yang buat naik asam lambung itu pertama kopinya dikasih gula terlalu banyak. Nah sebenarnya gula sama kopi itulah yang kayak ngeblend akhirnya asamnya tambah kuat. Nah itu yang bisa buat lambung kita naik. Itu. Yang kedua yo lihat dulu, tahu diri pula lah. Tahu kita punya asam lambung. Nak ngopi belum sarapan ya, sarapan dulu. Minimal makan nasi, sudah kenyang lah, sudah terisi, baru ngopi. Ngopinya juga jangan banyak-banyak ya, sedikit-sedikit baik kayak itu. Nah terus lebih disarankan kalau yang punya asam lambung, ngopinya ya kopinya yang enteng-enteng baik, jangan terlalu yang kuat-kuat, jangan terlalu yang strong-strong kayak itu, misalnya kayak cafe latte, cappuccino atau kopi gula aren itu tidak masalah kayak itu. Nah selagi memang itu enteng-enteng baik, dan yang paling penting sih sebenarnya ya minum kopi yang baik itu ya tanpa gula sebenarnya. Minum kopi yang baik itu ya kopi aslinya itu bakalan lebih bagus sih. Nah biasanya kalau barista itu punya trik-triknya, misalnya kayak kita buat ada namanya manual brew, ada V60 namanya. Kalau buat kopi itu gasnya harus dikeluarin dulu. Jadi uang yang minum tidak kembung kayak itu. Terus gilengannya agak sedikit dikasarin biar kopinya tidak terlalu pahit. Nah itu trik-trik yang bisa kita kasih biar uang juga minumnya aman kayak itu. Termasuk kopi yang ada ampasnya dan kopi yang tidak ada ampasnya. Ya. Tapi nanti dijawab setelah yang satu ini. Siap. Jadi kami bakal balik lagi pemirsa, sudah yang suka ini tetap bersama kami di Halo, Palembang. Anda masih bersama kami pemirsa di Halo Palembang, dan kita masih di segmen terakhir ini, Ya. Kak Irin. Kita masih ada sedikit yang pengen ditanya Kak tentang Ian, Kak ini Ian. tadi tuh kan ada sempat terpotong ya, bedanya kopi yang ada ampasnya sama yang enggak nih, apa nih? Oke, sebenarnya sama aja ya. Cuma itu lebih ke teknik penyeduhan. Kalau pakai ampas itu namanya kopi tubruk, tapi kalau tanpa ampas biasanya itu kopinya difilter dengan manual brew. Nah bedanya kalau kopi tubruk itu biasanya kopi yang paling jujur. Jadi rasanya akan sama seperti karakter kopinya itu sendiri. Tapi kalau udah disaring, udah difilter, nah rasanya akan berubah-ubah tergantung si baristanya nyetelnya seperti apa. Nah kalau kopi tubruk sebenarnya kafeinnya lebih tinggi dibanding kopi filter karena ampasnya dengan airnya masih menyatu gitu. Jadi selagi ampas sama air menyatu itu akan terus berproses. Makanya kayak gini, kalau ada yang bilang kalau minum kopi yang benar itu harus langsung dihabisin, jangan dibiarin. Nah itu kan sebenarnya bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti itu. Nah kadang kita kan kalau di rumah kan, kalau mak buatin kopi untuk bapaknya, ngopinya pagi, ampasnya situlah sampai sore, kadang sampai malamnya baru diminum. Nah itu sebenarnya sudah tidak sehat lagi, tidak bagus. Jadi kalau buat kopi ya seperlunya baik, langsung dihabisin, jangan didiem-diemin, apalagi sampai ditutup lama-lama. Nah itu dia akan berproses terus, itu sih sebenarnya. Khasiatnya beda dak yang masih ampasnya atau tubruknya itu ada dengan yang tidak sudah dipisah? Kalau khasiatnya ya tidak jauh beda ya. Cuma karena memang kalau sudah masih ada ampasnya, kopi tubruk itu kafeinnya lebih tinggi. Jadi kalau pagi-pagi bagusnya kopi tubruk. Jadi kafein itu akan semakin bagus untuk kita berenergi, beraktivitas lebih kuat itu sih. Benar, jadi kafein itu juga banyak sisi positifnya sih. Iya, jadi tekniknya nih tergantung ya. Tergantung dari Kalau barista. di rumah-rumah tangga begitu ya, ibu-ibu yang tadi dibilang nih, sebenarnya penyajian yang benar tuh gimana? Apakah kopi gitu, kalau yang pakai gula silakan, kemudian diseduh air panas, atau kopi direbus bersamaan dengan gula? Enggak, apa namanya tuh? Air panas begitu. Jadi dibuat mendidih, tinggal disaring aja gitu. Sebenarnya kalau menurut aku sih simple ya. Kopi yang benar itu kopi tanpa gula. Sudah, itu aja fix. Mau pakai berapapun takarannya disesuaikan aja. Tapi kalau mau ngikutin lagi beberapa trik-trik baristanya itu kan panjang banget. Misalnya kopinya harus rasio sama airnya nggak harus sama. Misalnya kopi kita pakai 10 gram, airnya berarti 150 mili seperti itu tanpa gula. Terus airnya nggak boleh sampai mendidih. Suhu yang ideal itu 90 sampai 96 derajat Celcius. Caranya gimana kalau misalnya di rumah nggak ada termometer? Ya beli termometer misalnya. Kalau nggak ada termometer, kalau air galon itu kan paling 70 sampai 75 kan. Jadi kalau misalnya kita pengen 90 sampai 95 derajat, air dididiin sampai
panas banget, didiamin 5 menit. Nah itu biasanya 90-95 derajat baru masukin ke kopi kayak gitu. Nah simpel itu aja Cara sih. simpelnya seperti itu. Kalau untuk di rumah tangga, kalau misalnya mau pakai gula, sebenarnya ya gula itu sebenarnya musuh terbesar dari kopi ya. Kalaupun mau belajar tidak pakai gula sedikit-sedikit, biasanya yang sesendok coba setengah sendok. Sudah setengah sendok tuh biasa coba seperempat sendok. Lama-lama tidak nian pakai gula. Nah itu akan jauh lebih sehat sih sebenarnya. Ya, lama-lama tidak pasak ngopi juga. Tapi kan karena kita tahu bahwa kopi itu kan pahit Kak, jadi Betul. rewang itu harus dengan manis gitu Betul. kan. Jadi Cak Manu itu menghilangkan rasa mencampur tadi. dari Sebenarnya masyarakat. salah karena sebenarnya kopi itu pahit karena yang manis itu janji. Ya. Jadi kalau kebanyakan minum kopi manis banyak nemen kena Kena janji. janji, namanya. ya, manis di Untung bibir lah tadi aku ya. gulanya galak pisah kan. Tergantung nak janji panjang manis apa ini. Iya, betul. Kalau untuk tingkatan kopi, ada istilah yang dasarnya itu apa espresso, kemudian naik tahapan ke americano begitu ya. Iya, oke. Kalau tidak salah, ini bagaimana penjelasan? Oke, kalau itu sih lebih ke menu-menu signature-nya barista pada umumnya. Kalau espresso itu kan menu-menu dari Itali. Espresso itu yang berarti umaknya kopi atau base-nya kopi. Biasanya buat espresso itu dari mesin profesional atau ada mesin-mesin manualnya juga. Nah, espresso itu kalau di coffee shop itu sebagai umak untuk dia buat beberapa menu lainnya. Misalnya kayak espresso tambahkan air panas jadinya americano. Espresso ditambah susu sedikit jadinya cafe latte. Espresso tambah coklat tambah susu jadinya mocha. Nah, kayak itu sih sebenarnya. Jadi bahan dasar espresso. Bahan Dia dasarnya. cuman jenis kopi yang di luar negeri gitu ya. Luar negeri. Kalau kita lebih mengedepankan kopi Sumsel ya. Ya, lokal ya. kalau kita kalau di Indonesia kopi asli peninggalan nenek moyang kita ya kopi tubruk. Gitu. Jadi kopi samo ampas gitu. Nah, kalau uang-uang di luar negeri, dia udah galak minum kopi pakai ampas, pasti selalu buat yang lain atau misalnya makanya mereka nyiptain mesin kopi, nyiptain alat-alat kopi misalnya kayak di Vietnam kan ada Vietnam drip, misalnya kalau di Eropa itu ada mesin espresso, di Italia ada mesin espresso. Mereka tidak pernah pakai ampas. Kalau di Indonesia itu, karena di Indonesia dengan segala keterbatasan, ya sudah ngopi pakai ampas. Jadi jadilah kopi tubruk. Kayak Kalau itu. di Palembang dewek Kak, yang paling sering pasar yang Kakak hadapi ini, paling sering itu dipesan sama mereka yang sering pesan itu apa? Karena memang kita hampir 95% jual kopi, uang datang ke sana tuh memang nak ngopi ya. Gitu. Dan rata-rata kebanyakan di situ memang penikmat kopi yang mesennya memang kayak manual brew misalnya, kayak kopi-kopi hitam single origin asli dari Sumsel ataupun dari Indonesia lainnya. Kayak itu. Selebihnya ya tadi kalau cewek-cewek ya kopi-kopi gula aren kayak itu kan. Kopi-kopi kekinian lah seperti itu. Nah, kami punya juga kopi seperti itu. Ada yang sudah menjadi budaya, ada yang tren, ada yang melok-melok Melok-melok. tren. Ya. Ada yang FOMO, Kadang ngomongin ngopi tidak tahu nyoklat gitu. Ngopi kita. Iya, ya. kopi. Namanya Kapan ini, mesen leciti kan. Itu. coklat panas Berarti ini. Ya. suasana hatinya kadang berubah Kak, namanya Berubah, manusia. betul, Ya, betul, dah. Tapi jangan banyak gula tadi Kak. Ya. banyak gula. Banyak janji ya. Tapi pas Kakak suka buat tuh lagi barista atau ngebrew, dari pengedukasian dari diri Kakak sendiri ada sih Kak galak menjelasi tentang ini nih Mas, ini kopinya Disarankan gitu. ini ataupun proses pembuatan itu harusnya seperti ini. Betul, Untuk betul. pengedukasian dari pelanggannya deh, cak mana itu Kak? Ada. Karena memang itu kita konsepnya kan slow bar. Jadi kita nyediain kursi di depan bar itu. Jadi kita bisa langsung ngobrol kayak misalnya, Mas, kayak uang pertama kali ngopi, Mas aku nak ngopi tapi tidak galak yang asem. Oh kita ada kopi robusta, kopinya lebih pahit. Nah edukasi sederhana itu selalu kita tekan ke, saya ada customer, kopi apa yang paling enak? Mas biasanya ngopinya lebih pahit, lebih asam, atau lebih yang slow, tidak ada terlalu pahitnya. Nah kita saranin kopi ini baik, atau misalnya, Mas aku nih punya asam lambung, tapi aku nih pengen ngopi. Oh beli martabak dulu baru ngopi kayak itu kan. Kayak itu, Follow up diarahkan. jadi kan gitu Ya, kan. ya, ya, Itu. ya. Jadi kita selalu menyarankan, kita mengedukasi biar uang juga interest terhadap kita, bukan kita jual kopi yang sembarangan, tapi juga kita jual kopi dengan cara-cara yang benar seperti itu. Tapi kalau untuk kursus dewek nih misal, Kak pengen nih Kak belajar, kapan ada waktu spare waktu untuk ini, pernah nggak customer cek itu? Dulu sebenarnya sebelum di Agam Pisan ini, kami masih brand yang lama, itu kami rutin setiap minggu tuh pasti ada kelas-kelas barista kayak itu yang pengen belajar, baik yang sudah punya basic ataupun belum punya basic. Nah kalau sekarang mungkin kami
mikir ke tempatnya dulu. Benar. Nggak mungkin kayak mereka belajar di tengah pasar kan. Itu sih. Benar. Tapi untuk ke depan Kalau ada yang pengen private mungkin bisa sih kita atur mereka itu. Acak Dejo Acak Kegalan. Dejo Acak Dejo Kegalan. Ada yang nak diajari kakak. Jadi kalau untuk tips juga nih, edukasinya juga nih, sebenarnya idealnya ngopi itu sehari berapa kali dan takarannya gimana nih? Oke, kalau manusia itu sebenarnya idealnya itu tidak lebih dari 3 gelas. 2 sampai 3 gelas itu sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, nah minum kopi yang benar itu sebenarnya pada saat pagi, siang dan sore hari. Nah kebanyakan kita kan kebalik minum kopi malam-malam gitu kan. Nah kalau sudah malam tuh bukan pertama ya tidak sehat lagi. Kedua ya mengganggu jam tidur kita. Nah kalau pagi itu kan kita lagi semangat-semangatnya untuk menerima kafein. Nah, kafein masuk ke tubuh kita akan jauh lebih semangat untuk beraktivitas. Nah, kalau siang kan sudah mulai kayak ngantuk-ngantuk, kafein ditambah lagi. Nah, apalagi sore ya, pada waktu senja gitu. Nah, ngopi itu lebih bagus lagi, karena biasanya dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu otak kita ini berpikir nih lagi bagus-bagusnya. Makanya kayak uang meeting tuh banyak kan jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, minum kopi nambah lemak lagi berpikir kalau Jiung Palembang tuh. Nah, jam itu. idealnya adalah sore Betul. berarti kalau nak ngopi. Pagi, siang, sore. Ingat ke? Iya, Malam boleh lagi kalau aku ngopi. ini galak 5 kali kadang-kadang. Makan ngopi, ngemil ngopi. Selagi tubuh kita kuat, tidak masalah. Kadang kan tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Ya. Ada yang minum kopi ujungnya yang tidak tidur dan tidak tidur. Ada yang minum kopi sedikit baik, langsung melek matanya. Nah, kalau aku pribadi nak minum kopi sebanyak apapun, kalau ngantuk baik, tidur baik. Ya, Gitu. ngaruh, guys. Iya, ada ngaruh. Sugesti baik berarti Sugesti dari sama badan tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Ada yang minum dikit langsung lebay. Oh, tidak tidur lah gitu kan. Itu sebenarnya sih. Takaran 1 gelas kopi, ya. Apakah yang gelas full besar, setengah, atau yang seperempat aja? Kalau takaran ideal ya untuk uang awam ya 10 sampai 15 gram ya kopinya itu biasanya di 150 sampai 200 mili gitu. Ya gelas-gelas sedang kopi lah ya. gelas kopi. Jangan kalau cak bapak-bapak yang gelas besar itu kan, nah itu Stok tuh pagi sampai sore. ada bagus lagi itu sih. Kalau bisa dihindarin. Itu yang tidak bagus tadi yang kalau sudah nyetok sampai gelas yang besar itu Kak ya. Betul. Kalau untuk online dewek Kak dari Agam Pisan dewek cak mana nih? Online sistem online. Kalau memang mereka pengen pesan by WhatsApp ataupun juga terintegrasi dengan platform-platform ya. Kebetulan kita memang channeling produk kita ada di Tokopedia, kita ada di ada di toko-toko platform-platform gitu, terus juga online misalnya kayak pengen ambil produk kita juga bisa kayak itu. Jadi memang kita mempermudah customer kita, pelanggan kita untuk mendapatkan produk kita sih sebenarnya. Gitu sih. Pesan di Instagram, di DM kita langsung anterin pun bisa. Bisa ya Kak? Iya, karena tim kami satset galau, aman. Selagi di Palembang ya. Ini takut kan biasanya ini Kak. Nah, biasanya kan masyarakat ini kan ke pasar 16 sih takut premanismenya, belum yang ngamennya, belum dari yang malak dan segala macam. Nah, cak mana sih Kak Ian meyakinkan pemirsa di rumah nih bahwa ngopi di tempat Agam Pisan ini aman? Nah, itu tadi ya. Kalau wong kadang kayak ke Benteng, ke BKB, ke ini kan, wong tuh malu kadang pengamen. Iya. Kadang pengamen tuh pacak 10 kali baru makan pempek siko kadang kayak itu kan. Nah, cuma kalau di tempat kita di gedung Pasar 16 itu di lantai 3 kan kita ada keamanannya, ada security-nya. Kita juga bayar restribusi untuk keamanan. Jadi kayak pengamen, pengemis tidak berani untuk naik ke pucuk. Jadi kalau nak nongkrong di atas tuh, ngopi di atas tuh memang amanian, belum lagi angin berdesoi-desoi, pokoknya sudah amanian. Terus juga kayak kita kan dekat juga sama Babinsa di situ, ada polisi, ada TNI juga, mereka selalu keliling di gedung itu dan kawasan Pasar 16 itu. Jadi insya Allah wong yang datang ke Pasar 16 sudah aman-amanian, aku jamin itu. Oke, Gitu sih. tidak usah khawatir lagi tuh pemirsa di rumah ya, karena kan kita mengunderestimate nih Cak Rian, sudah kayak ke pasar belum lagi nak parkirnya Cak Mano. Oke, belum lagi nak ada lagi oknum-oknum kayak kita udah tahu kan kayak takutnya. Ya udah tahu lah pikiran pemirsa di rumah tuh Cak Mano ngageknya. Kami saranin ya kalau ke pasar itu tadi jangan pakai perhiasan salat yang berlebihan. Jangan yang memancing ya. Handphone tadi ya taruh di depan itu kan segala sesuatu kan kalau ada kesempatan wong kadang enggak punya niat jadi punya niat gitu. Terus kalau misalnya masalah parkir sih karena memang namanya pasar kan memang masih kayak belum tertata nian ya kalau parkir mobil kami saranin yang di bawah Ampera itu. Jadi bisa jalan sedikit, jangan masuk pasar pasti macetnya gitu. Tapi kalau bawa motor kita bisa langsung ke belakang gedung, itu ada parkiran yang memang disediakan oleh Dinas Perhubungan di situ. Itu bagusnya parkirannya dan yang minta parkir itu resmi. Jadi cuma
2.000 atau Berarti 3.000 ada kayak retribusinya itu. benar Tinggal ya, kita kalau nak ngasih 10.000 ikhlas. Tapi kalau yang di apa ya di bawah-bawah itu kan Yang parkir liar, liar jalan. Nah itu kami tidak ada jamin kalau bahwa parkirnya itu bagus itu. Baik, jadi Iya. berpakaianlah sesuai pada tempatnya Betul, itu ya. Dan betul. tempat kopi yang nyaman salah satu di Palembang nih tetap di Kopi Agam Pisan. Terima kasih Kak Yan sudah memberikan kesempatan ya menginformasi dan edukasi kepada kita semua, termasuk juga masyarakat Palembang dan sekitarnya. Kami ucapkan juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan terus setiap hari dari jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mazafira, pemirsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kak Ian. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah samarannya kota Kesal.